Menginginkan Pak ya? Tidak ada yang menginginkan untuk ditunda, semua menginginkan untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap. Masyarakat yang ada di desa-desa mulai baku bisi-bisi, oh bulan 11 Pilkades. Terus kalau ditunda, kita ini polemik terkait rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu tertuang pada rekomendasi poin kedua, meminta Bupati Polman segera menunda pelaksanaan tahapan Pilkades serentak sampai ditetapkannya Perda Pilkades hasil revisi. Sejumlah bakal calon kepala desa saat melakukan verifikasi berkas di kantor pemerintahan desa Kabupaten Polman tegas mengatakan menginginkan tahapan Pilkades tetap berjalan dan rekomendasi DPRD atas penundaan tahapan Pilkades segera ditinjau kembali. Menurutnya, jika penundaan dilakukan maka banyak pihak yang dirugikan, khususnya bagi para bakal calon kepala desa secara finansial untuk pengurusan administrasi dan waktu. Bakal calon kepala desa Rapang Kecamatan Tapango Mustafa mengatakan tahapan sudah sampai di tahap verifikasi berkas. Otomatis jika ditunda, maka menurutnya akan menimbulkan masalah baru. Belum lagi tenaga panitia yang sampai saat ini sudah terkuras, tiba-tiba ditunda begitu saja. Ia berharap besar tahapan Pilkades tetap berjalan sesuai yang telah dijadwalkan, sehingga pemilihan kepala desa nantinya tetap dilaksanakan pada November 2021 mendatang. Oh iya Pak. Bagaimana tanggapannya ini Pak dengan adanya polemik penundaan? Apakah Bapak sendiri menginginkan adanya penundaan atau Pilkades dilanjutkan? Kalau dilihat daripada tenaganya anak-anak dengan panitia dengan para calon, karena selama ini sudah jalan berproses, tentu kalau ditundakan tentu timbul masalah lain. Jadi harapan kita semua bagaimana kita legowo menghadapi persoalan 67 desa ini, kita bisa berkompetisi dengan sehat, dan kalau tertunda tentu banyak hal-hal yang kita tidak inginkan mungkin seperti itu. Harapan kita ke semua pejabat yang ada atau legislatif yang ada, marilah kita duduk bersama mengambil apa yang terbaik untuk bisa lanjut. Tapi pada intinya Pak menginginkan Pilkades tetap dilanjutkan Pak ya? Kalau panitia kasihan kalau tidak dilanjutkan Pilkades. Oke, makasih. Bapak sendiri Pak bakal calon kepala desa dari mana Pak? kepala desa Daka. Ada berapa kontestasi Pak yang ada di sana Pak? Calon. Iya calon, bakal calon. Ada 4. Kalau diulur waktunya, maka masyarakat akan dirugikan juga waktunya selalu didatangi. Karena tahu kalau politik dikerja pasti kita turun ke desa-desa bilang minta dukungan. Semua calon begitu Pak, tidak ada yang tidak minta dukungan ke masyarakat. Kalau kita ini kambing Pak, 67 desa ini menginginkan dipercepat Pilkades dengan alasan supaya masyarakat dibawa tenang. Terus harapan ke depannya Pak kepada pemerintahan kita Kabupaten Polewali Mandar? Kalau kepala pemerintahan Polewali Mandar Pak, saya masih optimis bahwa harus mendukung ini panitia Pilkades supaya dipercepat. Dengan alasan itu tadi, masyarakat yang ada di desa-desa mulai baku bisi-bisi, oh bulan 11 Pilkades. Terus kalau ditunda, kita ini selaku ikambing seakan-akan tidak dipercaya lagi kalau mau diulur. Itu alasan saya Pak. Tapi apakah ada isu dari masyarakat Pak? Ada. Memang untuk ada masyarakat menginginkan kapan ini Pak Pilkades. Saya bilang kalau insya Allah bulan 11 menurut anunya panitia di desa. Berarti keinginan masyarakat di desa Daka khususnya menginginkan percepatan ya? Ya, masyarakat menginginkan percepatan, tidak ditunda. Atas nama siapa Mbak? Harnia Ningsih. Oh iya, bakal calon kepala desa dari mana? Desa Tapango. Oh iya, menanggapi dengan adanya isunya kan ditundanya Pilkades ini seperti apa menanggapi? Kami tidak ingin menunda Pilkades ini. Yang jelasnya kami akan menjalankan prosedur yang ada. Terus apabila ditunda bagaimana tanggapannya? Kami akan bersitegas untuk menjalankan Pilkades ini dan tidak akan menundanya. Iya. Terus apa upayanya ini Bu? Langkahnya ini karena keinginannya untuk tidak mau ditunda sebagai bakal calon, apa upaya yang sudah dilakukan atau mungkin secara personal maupun sama teman-teman yang lain? Yang jelasnya di sini tidak akan menunda Pilkades ini dan tetap tegas untuk melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Intinya menolak untuk ditunda ya? Iya, intinya menolak untuk ditunda ya.
Kades ini. Terima kasih. Dari Pak Panitia dari mana Pak? Desa mana? Ya, kami dari Desa Tapango, Panitia Pemilihan Desa. Di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Pulau Mandar, berjumlah 7 orang. Oh iya. Atas nama siapa Pak? Saya atas nama Pak Hambar. Yang kami ketahui bahwasanya hampir semua fraksi yang ada di DPR itu menyetujui untuk ditundanya pilkades tersebut. Tetapi bagi kami panitia, dari 67 desa yang terdiri dari setiap desa ada 7 orang, berarti kurang lebih dari 369 orang itu sepakat untuk tidak ditunda pilkades ini. Apa sebabnya? Dari bulan kemarin sampai sekarang kami panitia sudah bergerak secara penuh melalui panitia kabupaten menjalankan semua tugas dan fungsi kami sebagai panitia di desa tersebut. Dan ketika itu terjadi untuk menunda, maka hampir banyak semua pihak dirugikan, utamanya dari calon-calon kepala desa tersebut. Dari 67 desa itu kalau kita kalikan dari 5 setiap kepala desa, berarti ada 335 desa yang calon kepala desa yang akan dirugikan. Di mana dirugikannya adalah sudah hampir beberapa bulan ini mereka mengurus administrasi, bolak-balik ke kabupaten, bolak-balik ke kepala masing-masing sekolah. Nah, dan kami sempat bincang-bincang, hampir semua kepala desa tidak menyepakati kalau diadakan ditundanya ini pemilihan desa tersebut. Untuk kabar yang ada di masyarakat sendiri Pak? Ya paling tidak dia tidak merespon tentang adanya hal tersebut penundaan karena dia juga merasa dirugikan. Apa sebabnya dirugikan? Persoalan waktu. Yang tadinya dia mau jalan begini begitu tiba-tiba saja ditunda. Ini kan menjadi pertanyaan buat DPR kita. Terus harapannya Pak kepada pemerintah setempat ini? Ya harapannya pemerintah setempat tetap dijalankan progres ini sesuai dengan aturan. Kalaupun dia mau berdasar pada perda yang ada, perda kan sudah dijalankan sejak 2018 itu sudah jalan. Ketika itu ditunda maka berarti otomatis di 2018 itu dinyatakan juga tidak sah pemilihan desa tersebut. Alasannya DPR Pak, kenapa mau ditunda Pak? Ya alasan perda. Ini kan kalau kita mengacu pada perda berarti ini itu bisa jalan. Kenapa di sejak 2017, 2018 itu tidak dibicarakan? Sementara itu kan sudah dilaksanakan 2018. Kenapa baru 2021 ini baru mau dibicarakan? Ada apa dengan DPR? Bakal calon sendiri Pak ada berapa tadi Pak di Desa Tapango? Kalau kami di Desa Tapango ada 5 dari keseluruhan Kecamatan Tapango itu kalau tidak salah ada 63 orang. Tapi hampir seluruh bakal calon menginginkan Pak ya? Tidak ada yang menginginkan untuk ditunda, semua menginginkan untuk dilanjutkan sesuai dengan tahapan. Oke, terima kasih. Nama saya Yudianto Sahrir, saya selaku Sekretaris Panitia Kabupaten. Jadi sampai hari ini yang beredar isu di lapangan terkait dengan penundaan pilkades, alhamdulillah kita dari Panitia Kabupaten masih tetap melaksanakan tahapan-tahapan yang ada dalam pelaksanaan pilkades tersebut. Alhamdulillah hari ini kita masuk di tahapan verifikasi ijazah calon kepala desa yang ada di Kabupaten Pulau Mandar. Dari 67 desa, 14 kecamatan yang kami verifikasi ijazahnya. Dan verifikasi ijazah ini dilakukan oleh pihak berwenang. Ketika dia berijazah SD, SMP, dan SMA atau sederajat, maka dia diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ketika dia berijazah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah, maka dia diverifikasi oleh Kementerian Agama yang kami undang ke tim verifikasi yang ada di Dinas PMD tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan selama kurang lebih 2 hari. Hari ini ada 2 kecamatan yang kami lakukan verifikasi, Kecamatan Tapango jam 8 sampai jam 12, lanjut nanti selesai salat Jumat karena ini hari Jumat, kami lanjut lagi setengah 2 sampai jam 4 sore itu Kecamatan Alu. Kenapa kami bagi-bagi sesinya para bakal calon? Karena dari 268 calon kurang lebih itu kami bagi sesi karena mengingat masih masa pandemi sehingga kami harus mengatur protokoler kesehatan, terus kapasitas ruangan, terus jaga jarak pada saat verifikasi dokumen bakal calon. Sehingga kami sesinya bagi 2 kali dalam sehari dan kami bagi dari 14 kecamatan kita bagi 2 kecamatan per hari karena dari sesi tahapan ini ada waktu yang diberikan di tahapan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 sehingga kami bagi per 2 kecamatan per hari. Mungkin seperti itu. Mungkin normalnya Pak, apabila tidak ada penundaan, kapan pemilihan pilkades akan dilaksanakan?
Kalau tahapan ini berjalan terus, insya Allah selesai verifikasi dokumen, kami akan masuk ke tahapan masa sangga, yang itu pada saat tanggal 8 sampai tanggal 10. Selesai itu kita pengumuman hasil verifikasi di panitia tingkat desa dan kabupaten. Setelah itu kami akan melakukan ujian tulis dan ujian wawancara, yang insya Allah rencananya akan dilaksanakan 21. Selama tahapan ini kami berjalan sesuai dengan yang sudah disepakati di aturan, yang sudah dilaksanakan di peraturan daerah dan peraturan bupati. Dan kedua, selama tidak ada surat rekomendasi dari kabupaten, ya ini pemerintah kabupaten, maka kami dari panitia kabupaten tetap melaksanakan tahapan tersebut sampai selesai, sampai pelantikan kepala desa. Terus bagaimana tanggapannya Pak dengan adanya anggota DPR ini? Rekomendasi DPRD untuk menunda. Kalau tanggapan kami selaku panitia kabupaten, yang jelas kami tetap mengacu sama peraturan bupati SK yang dikeluarkan pemerintah kabupaten, bahwa pilkades ini kami tetap lanjutkan selama tidak ada rekomendasi untuk memberhentikan dari pemerintah kabupaten, karena kami di-SK-kan oleh pemerintah kabupaten. Adapun tanggapan atau isu dari anggota Dewan Terhormat, kami tetap lanjut selama tidak ada dari pemerintah kabupaten. Ya, menanggapi ini dengan banyaknya permintaan dari bakal calon agar pilkades ini tetap dilanjutkan seperti apa, Pak? Itu sangat betul, karena kenapa? Ini dampak sosiologisnya ke masyarakat, terutama ke calon. Karena sampai hari ini ketika kita estimasi satu calon itu mengeluarkan biaya berapa. Ketika mereka mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, pikiran untuk bagaimana mengurus dokumen ini sampai bisa terdaftar menjadi bakal calon, ini harus jadi pertimbangan. Karena 260 lebih pendaftar yang ada di Kabupaten Polman dari 67 desa ini harus jadi pertimbangan sebenarnya. Kira-kira ketika terjadi penundaan, apa kira-kira yang bisa terjadi? Pasti banyak polemik lagi muncul. Nah, ini kita sekarang sudah masuk dalam tahapan verifikasi dokumen. Mungkin seperti itu. Oke, makasih banyak.